Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Anugrah dari GF6A. Di sini saya akan menjelaskan desain alur pengisian kartu rencana studi atau KRS dengan pendekatan design thinking untuk mengurangi beban kognitif mahasiswa. Pendahuluan, proses pengisian KRS pada portal akademik kampus kerap memicu kecemasan dan kelelahan mental. Penyebabnya, tata letak informasi yang menumpuk, hierarki menu yang membingungkan, serta alur konfirmasi yang tidak intuitif. Fenomena serupa terjadi pada aplikasi e-government yang dirancang dari sudut pandang programmer, bukan pengguna awam. Super App membombardir pengguna dengan terlalu banyak fitur, penyederhanaan task flow, dan pengurangan beban kognitif menjadi isu penelitian informatika yang relevan. Kurang lebih 7 menit untuk estimasi time on task sistem lama saat ini, dan kurang lebih 45 estimasi skor SUS sistem lama kategori buruk, dan 6 faktor akar masalah beban kognitif. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pertama, sejauh mana tingkat kesulitan dan beban kognitif mahasiswa saat menggunakan antarmuka KRS saat ini diukur menggunakan sistem usability scale. Apakah terdapat peningkatan skor usability dan efisiensi time on task secara signifikan setelah menggunakan prototipe antarmuka KRS yang baru? Tujuan penelitian memetakan akar permasalahan penyebab tingginya beban kognitif pada alur KRS saat ini, merancang perwarupa atau prototipe alur pengisian KRS baru dengan pendekatan design thinking, mengukur dan membuktikan secara empiris efektivitas prototipe dalam menurunkan beban kognitif dibanding sistem lama. Metode penelitian pertama, data kuantitatif, time on task, error, dan skor usability scale untuk membuktikan keberhasilan solusi secara objektif. 2. Data kualitatif, wawancara dan komentar terbuka responden untuk memahami sisi emosional dan pengalaman subjektif pengguna. 3. Teknik pengumpulan, observasi berbasis tugas, task-based testing, dan kuesioner SUS terhadap 10-15 responden mahasiswa. 4. Teknik analisis, statistik deskriptif, uji komparasi, Pearson test, P kurang dari 0,05, dan analisis kualitatif tematik. Analisis SWOT. Strength relevansi tinggi terhadap pain point mahasiswa, metrik terukur, SUS dan time on task, eksekusi ramah mahasiswa tanpa biaya server. Weakness, skala sebatas perwarupa front-end, berpotensi bias subjektivitas bila responden adalah teman dekat peneliti. Opportunities, tren informasi digital kampus pasca pandemi membuka peluang adopsi data oleh pihak IT kampus. Threats, keterbatasan arsitektur back-end lama, legacy system, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Diagram Fishbone. 1. Manusia, literasi sistem rendah, dosen PA kurang praktik. 2. Metode atau proses, alur tidak linear, tanpa fitur preview sebelum submit. 3. Sistem teknologi, antarmuka tidak intuitif, pesan error tidak informatif. 4. Material data, info persyarat dan kota tersebar tidak real time. 5. Lingkungan, periode pengisian singkat, potensi overload server. 6. Pengukuran, belum ada instrumen ukur beban kognitif secara rutin. Tahap design thinking. 1. Empathize, wawancara dan observasi langsung mahasiswa saat mengisi KRS. 2. Define, merumuskan pernyataan masalah beban kognitif. 3. Ideate, brainstorming solusi, simplifikasi, rekomendasi otomatis, tooltip, prototype, wireframe, flow,
fidelity hingga high fidelity di Figma. 5. Tes. Uji 10-15 mahasiswa via SUS dan think load protokol. Perbandingan antarmuka sebelum dan sesudah dari desain. Pada aspek alur navigasi, sebelum redesign multi halaman tidak linier, dan sudah redesign linier bertahap dengan step indikator 4 langkah. Untuk info persyaratan kuota, sebelum di redesign tersebar tidak real time, sesudah di redesign terintegrasi dan real time pada kartu mata kuliah. Preview sebelum submit, sebelum redesign tidak tersedia, sesudah redesign tersedia preview jadwal dan ringkasan total SKS. Pesan error, sebelum redesign generik atau gagal menyimpan, setelah redesign kontekstual dan informatif, atau miss konflik jadwal. Estimasi time on task sebelum redesign kurang lebih 7 menit, sesudah redesign target kurang dari 2 menit. Estimasi skor SUS kurang lebih 45 untuk kategori buruk, sudah redesign target lebih dari 75 kategori good atau excellent. Indikator keberhasilan evaluasi. Time of task sebelumnya 5-10 menit, sesudah kurang dari 2 menit. Error rate sebelum tinggi trial and error, sesudah target kurang lebih dari 90% berhasil percobaan pertama. Skor SUS sebelum 45 buruk, sesudah lebih dari 75 good atau excellent. Kesimpulannya, tinggi beban kognitif mahasiswa dalam penyelesaian KRS disebabkan oleh 6 faktor saling berkaitan. Literasi sistem alur non-linier, antarmuka tidak intuitif, info tersebar, tekanan waktu, dan absennya pengukuran beban kognitif. Pendekatan design thinking, empathize, define, ideate, prototype, test terbukti relevan untuk merancang solusi antarmuka berpusat pada kebutuhan nyata mahasiswa. Redesign alur linear bertahap, integrasi info real time, dan fitur preview secara konseptual menurunkan extraneous intrinsic cognitive load, ditargetkan menurunkan time on task kurang dari 2 menit, menaikkan skor SUS ke 75. Penelitian lanjutan disarankan menguji integrasi prototipe dengan backend kampus, memperluas responden, dan memperdalam aspek etika dan inklusivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.